Lin Luo saat ini berada di tengah-tengah para Hellhound. Lin Luo sungguh terkesan dengan skill eksitasi reproduksinya. Ternyata itu sangatlah kuat. Tiba-tiba di hadapan Lin Luo muncul gelombang lava yang sangat tinggi. Dan dari gelombang itu muncullah Hellhound King. Lin Luo juga terkejut karena biasanya Hellhound King hanya tidur saja. Namun kali ini tiba-tiba muncul. Tiba-tiba Hellhound King mulai menyerang Lin Luo. Dengan melihat keadaan Hellhound King saat ini, Lin Luo tahu jika sekarang dia sedang terluka parah. Lin Luo menduga kalau sebelumnya Hellhound King dipukul mundur oleh seseorang dan dia kabur kembali dengan masuk ke dalam danau lava. Lin Luo heran kenapa tiba-tiba menyerangnya. Namun menurut Lin Luo, itu adalah sebuah kesalahan besar karena lawannya adalah dia. Ini adalah sebuah keuntungan besar karena bos itu sedang dalam keadaan babak belur. Namun karena itu, Lin Luo dengan senang hati akan menerimanya. Setelah itu, Hellhound King mulai mengumpulkan kekuatannya pada mulutnya untuk menyerang Lin Luo. Namun, hal itu juga adalah kesalahan besar karena dia mengumpulkan energi sihir saat dia ada di hadapannya. Kemudian, Lin Luo menggunakan skill Alzheimer Disease. Skill ini dapat menyebabkan target lupa atau salah mengingat keterampilan yang telah dikuasainya dalam waktu singkat. Bahkan dalam keadaan khusus, hal itu dapat menyebabkan reaksi magis. Benar saja, Hellhound King pun gagal melakukan serangan karena sihirnya malah meledak di mulutnya. Kemudian, Lin Luo tidak akan membuang-buang waktu lagi. Dia akan segera menghabisi bos itu. Dengan 4 skill sekaligus, yaitu Pain Intensification, Diare Loss, Skin Explosion, dan Blood Fever, Lin Luo mengatakan jika itu adalah hadiah darinya untuk Hellhound King. Hellhound King pun berteriak kesakitan, namun dia masih bisa menahannya. Kali ini Hellhound King terlihat sangat marah dan menatap tajam ke arah Lin Luo. Lin Luo terkejut. Dia bertanya-tanya apakah kali ini Hellhound King telah memasuki kondisi berserk. Namun ternyata itu adalah trik saja yang dilakukan oleh monster itu. Begitu Lin Luo lengah, dia langsung melarikan diri dari Lin Luo. Lin Luo pun juga sangat marah karena telah ditipu oleh Hellhound King. Namun Lin Luo tak mau diam saja saat ditipu oleh monster itu. Dengan skill mental confusion, Lin Luo pun berhasil menangkapnya. Skill itu dapat menyebabkan target menjadi terganggu mental dan menyerang target di sekitarnya tanpa disadari. Setelah itu, Hellhound King pun berjalan keluar dari danau lava. Dia mendekat ke arah para Hellhound yang sedang menanam jagung, yang membuat para Hellhound itu bertanya-tanya kenapa Hellhound King mendekat ke arahnya. Tiba-tiba terjadi ledakan dari tubuh Hellhound King. Notifikasi sistem pun muncul yang memberitahukan bahwa Lin Luo telah menghabisi Hellhound King dan memperoleh 7.500 ISP. Lin Luo telah naik level ke level 31. Lin Luo mendapatkan 4 peningkatan pada masing-masing atribut dengan jumlah tetap 1. Lin Luo juga memperoleh 4 poin atribut dan 2 poin keterampilan. Lin Luo telah mendapatkan Magic Crystal dan mendapatkan peralatan Burning Dagger. Dijelaskan bahwa Magic Crystal adalah esensi kehidupan monster dan bos tingkat tinggi dengan berbagai kegunaan. Salah satunya dapat digunakan sebagai bahan habis pakai, bahan formasi, dan untuk yang lainnya. Flame Shield adalah buku keterampilan tingkat perunggu, terbatas pada profesi sihir. Dapat menggunakan mana mereka sendiri untuk membuat perisai api yang seluruhnya terbuat dari api di sekitar mereka, yang memiliki tingkat pertahanan tertentu.
tetapi memiliki efek counter burn. Yang terakhir adalah Burning Dagger dengan silver level. Jika digunakan, strength akan meningkat 15 dan spirit akan bertambah 30. Keterampilan tambahannya adalah Fire Potion. Ini adalah skill pasif. Musuh yang diserang dengan dagger ini akan terbakar oleh racun api. Senjata ini dapat digunakan oleh semua profesi apapun. Lin Luo kagum dengan drop item yang dia dapatkan. Lin Luo yakin jika dia adalah orang pertama yang telah mengalahkan bos itu. Lin Luo tambah yakin karena bos itu sangat sulit dikalahkan. Apalagi ketika dia hampir kalah, dia selalu melarikan diri. Lin Luo pun bergegas menuju lantai berikutnya karena hanya tersisa 2 jam saja sebelum waktu ujian berakhir. Dan dia harus segera menuju ke lantai 30 untuk menyelesaikan misinya. Panel berpindah di luar tower di sebuah kamar nomor 902. Terlihat Sue Hen sedang duduk sehabis mandi. Seseorang pelayan mengatakan jika Li Mei telah menghilang setelah meninggalkan Tower of Trial, dan mereka sudah mencarinya, namun tidak dapat menemukannya. Sue Hen mengira kalau Li Mei mencoba menghindarinya. Padahal Sue Hen sebelumnya sudah yakin kalau Li Mei akan menjadi teman baiknya. Tetapi ternyata dia hanyalah orang yang bodoh. Karena Sue Hen marah, dia menyuruh memecat orang tua Li Mei dan memutus sumber pendapatan keuangan keluarga mereka. Sue Hen ingin dia keluar dari Binhai dalam 3 hari. Wanita itu juga melaporkan bahwa dia telah membereskan situasi di Tower of Trial dan akan mengirimkan laporannya kepada Sue Hen. Namun Sue Hen menolaknya. Dia bangun dan mengatakan jika sudah pasti Dongfang yang menjadi yang pertama dan disusul oleh Chen Pang. Wanita itu mengatakan jika Chen Pang dan yang lainnya telah keluar dari Tower of Trial dan berhenti di lantai 28. Di lantai 28 sekarang hanya tinggal Dongfang dan seorang priest rank D yang bernama Lin Luo. Sue Hen benar-benar tak percaya bahwa seorang priest bisa mencapai level 28, apalagi dia berada di rank D. Akhirnya Sue Hen ingat kalau Lin Luo satu tim dengan Yining, dan setelah mengamatinya, Sue Hen dikejutkan dengan adanya kabut beracun di tower. Dia menganalisa dari waktunya, kabut beracun itu pasti adalah kemampuan dari Lin Luo. Sue Hen tidak terlalu mengenal Yining, tapi mereka akrab satu sama lain. Sebagai seorang wanita dari keluarga besar, Yining bagaikan gadis biasa, tanpa niat apapun dan baik hati seperti air. Saat ini, Lin Luo mempunyai potensi yang besar, sedangkan Yining menaruh perhatian padanya. Wanita itu menanyakan apakah Lin Luo merupakan saingan kuat mereka. Sue Hen menenangkan wanita itu. Jika itu hanyalah sebuah kabut virus, mereka tidak usah khawatir. Lagi pula, kabut virus mempunyai ukuran dan kepadatan yang terbatas karena jarak yang mereka tempuh, sehingga sulit bagi mereka untuk sampai ke dunia luar. Namun berbeda halnya jika Lin Luo memiliki skill yang lebih rumit lagi. Tanpa disangka, ternyata Sue Hen menjadi lebih bersemangat karena Lin Luo. Kok Mimin merasa ada yang terlalu ke bawah ya? Ada yang tahu nggak? Hehe. Panel kembali di luar tower. Di sana banyak yang kesal karena Lin Luo yang hanya seorang priest rank D bisa mencapai lantai 28. Mereka mencurigai Lin Luo menggunakan beberapa item khusus dan juga bekerja sama dengan Yining dari keluarga Lian. Orang lain membenarkannya. Menurutnya, Lin Luo mendapatkan item kuat dari keluarga Lian. Yining kesal karena orang-orang di sana terus saja membicarakan Lin Luo. Namun Tan Cheng menenangkan Yining agar tidak usah mendengarkan mereka.
Nona King mengatakan jika rumor buruk Lin Luo terus terdengar, dia mungkin akan kesulitan. Tapi nyatanya dia mungkin sudah melampaui murid imperial dan menjadi juara nasional. Yining penasaran dan bertanya, apakah murid dari imperial itu sangatlah kuat? Nona King membenarkannya. Dia menjelaskan jika rekor ujian masuk perguruan tinggi kota Binhai pada tahun sebelumnya hanya di lantai 26. Sedangkan ibu kota kekaisaran mencapai 29 lantai. Tapi akhirnya rekor berhasil dipecahkan oleh kota Binhai dan membuat orang itu terkenal. Namanya adalah Zheng Meishen. Dia seorang necromancer. Namun sayangnya, sesudah insiden besar terjadi di kota Binhai beberapa tahun yang lalu yang mengakibatkan Zheng Meishen musnah, sedangkan anggota keluarga yang tersisa tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kota dan menjadi pengikut klan lain, di antaranya juga Zheng Heizhen. Yining merasa nama itu familiar baginya. Kemudian dia menanyakan apakah bibinya mengenalnya saat itu. Namun Nona King tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu. Dengan potensi Lin Luo, ada peluang dia bisa memenangkan hadiah World Wonder. Yining dan Tang Cheng tak tahu apa itu World Wonder. Nona King menjelaskan jika juara terakhir ujian ini akan mendapat hadiah World Wonder. Tiba-tiba Bu Guru Liu menghampiri mereka. Dia tidak percaya kalau Yining dan Tang Cheng akan berhasil mencapai lantai 26. Dan akhir-akhir ini juga banyak orang yang mencari informasi tentang mereka berdua. Saat ini Guru Liu juga telah didekati oleh Departemen Pendidikan, serikat profesional, dan bahkan beberapa keluarga besar. Guru Liu memperingatkan Yining dan Tang Cheng agar mereka berhati-hati. Dengan santainya, Tang Cheng mengatakan jika sebelumnya Lin Luo juga sudah memperingatkan mereka. Dia juga akan mengurusnya secepat mungkin. Panel berpindah ke dalam Tower of Trial lantai 28. Di sana terdapat banyak monster harpy dengan level 40 dan pohon Blood Trees Willow level 42. Dan terlihat Dongfang saat ini sedang bersembunyi di balik batu bersama dengan naganya. Dia tak menyangka kalau monster di lantai 28 begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan naganya pun hampir kehilangan nyawanya. Dongfang bingung dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Apakah dia akan berhenti di sini? Namun dia belum mencapai tujuannya. Kemudian dia mengingat sumpahnya bahwa dia akan melampaui Zheng Meishen untuk membuktikan bahwa keluarga Dongfang adalah yang nomor satu. Oleh karena itu, dia tidak akan berhenti sampai di sini. Dongfang pun mencoba merangkak pelan untuk mencapai wilayah Estot yang tinggal sedikit lagi. Jika dia berhasil melewatinya, maka pintu masuk ke lantai berikutnya akan terlihat. Namun tak disangka, ternyata ada satu monster harpy yang berhasil menemukan Dongfang. Dia kesal karena dia berhasil ditemukan, dan saat ini dia sudah ada pada batas kekuatannya. Namun tiba-tiba ada yang aneh pada harpy itu. Dia berhenti dan kemudian dia terbang kembali dengan cepat. Dongfang heran, dia tak tahu apa yang terjadi padanya. Dia mengira kalau monster itu tengah mengincar mangsa lainnya. Namun menurut Dongfang itu adalah hal yang tidak mungkin, karena hanya dia yang dapat mencapai lantai itu. Hah? Harpy dan pohon Blood Trees Willow saling bertarung? Tunggu. Apa yang mereka lakukan? Gaya helikopter? Teriak Dongfang yang terkejut melihat apa yang dilakukan kedua jenis monster itu. Setelah terus mengamati, Dongfang yakin jika itu bukanlah sebuah pertarungan, melainkan semacam kegiatan bercocok tanam. Tiba-tiba,
Dongfang melihat sesuatu. Dia melihat Lin Luo berlari di antara para monster itu. Sembari berlari, Lin Luo berpikir jika nanti monster itu memiliki anak, maka akan seperti apa anaknya itu. Itu akan menambah jenis monster baru di sana. Jika tidak sedang terburu-buru, maka Lin Luo akan mendapatkan banyak EXP dari para monster itu. Dan sekarang Lin Luo akan segera menuju ke lantai berikutnya. Dongfang melihat dari balik bebatuan. Dia tidak tahu siapa Lin Luo itu. Dia tahu kalau dia seorang peris. Dia tak percaya seorang peris memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun Dongfang yakin jika dia memiliki sebuah skill tersembunyi. Bahkan kemampuannya sama sekali tidak menunjukkan seorang peris sama sekali. Dongfang curiga kalau dia sedang menyamar. Namun Dongfang tak bisa membiarkannya pergi ke lantai berikutnya meskipun dia telah menyelamatkannya. Kemudian Dongfang mengeluarkan sesuatu untuk naganya. Walau bagaimanapun, dia tetap ingin menjadi yang teratas dan menjadi pemenangnya. Panel berpindah di wilayah es. Di sana terdapat banyak monster Explosion Toad level 43. Lin Luo pun telah sampai di sana. Namun dia terlihat kedinginan. Dia pernah mendengar jika awalnya tempat itu hanyalah sebuah danau biasa, namun berubah menjadi danau beku karena berkumpulnya sejumlah besar Explosion Toad. Suhu di kedalaman danau beku bisa mencapai sekitar 100 derajat di bawah nol. Jika masuk dengan gegabah, mungkin akan langsung mati kedinginan. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke sana, dan dia tidak punya waktu lagi. Jadi Lin Luo hanya perlu mencari cara untuk menolaknya. Untung saja Lin Luo mendapatkan skill dari Hellhound King untuk bertahan. Dan Priest juga merupakan sejenis profesi seorang mage. Jadi Lin Luo akan mencobanya. Kemudian Lin Luo pun mulai mempelajari Flame Shield. Namun Lin Luo tak tahu efeknya akan menjadi seperti apa. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.